Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Putri Kamalasari, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengujian selam runtuh. Pengujian selam runtuh ini telah dilakukan praktikum di laboratorium pada tanggal 1 April 2022. Dan untuk perencanaannya sendiri sudah saya bahas pada video sebelumnya. Kita lanjut. Ini ada maksud dan tujuan dari pekerjaan beton sendiri atau praktikum beton ini. Namun di video saya kali ini saya akan berfokus mengenai poin DC, yaitu mengukur tingkat workabilitas campuran beton segar dengan pengujian selam runtuh. Jadi di video kali ini kita hanya akan membahas mengenai praktikum selam runtuh. Dalam pembahasan ini nantinya akan meliputi 3 pembahasan dan 1 lampiran nantinya. Di pembahasan pertama ada tahapan pelaksanaan, di pembahasan kedua ada hasil dari pengujian, dan di pembahasan ketiga ada evaluasi, serta nanti terdapat lampiran dokumentasi selama pelaksanaan pengujian yang kami lakukan. Kita langsung masuk pada pembahasan pertama. Di sini ada tahapan pengujian selam runtuh. Di tahapan pengujian ini ada beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama ada membasahi kerucut aplanks, papan, dan tongkat pemadat dengan air sehingga basah. Jadi sebelum kita memulai pekerjaannya, kita harus membasahi dulu alat-alat yang akan kita gunakan dalam praktikum ini. Tujuannya agar nantinya campuran beton tidak meresap ke alat-alat yang kita pakai. Selanjutnya, yang kedua adalah memposisikan kerucut aplanks dengan diameter kecil menghadap ke atas. Jadi kan ini ada kerucut, yang kecil ini ada di atas dan yang besar ada di bawah. Fungsinya nanti lubang kecil di atas ini untuk memasukkan campuran beton yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya, memijakkan kaki pada kiri kanan kerucut agar kerucut dalam posisi stabil. Jadi di kerucut aplanks ini bentuknya sendiri dia kerucut, dan di samping kanan kirinya ada plat yang bisa kita injak agar dia bisa seimbang selama kita memasukkan campuran beton ke dalamnya. Yang keempat di sini adalah memasukkan beton ke dalam kerucut per sepertiga tinggi kerucut. Jadi setiap sepertiganya nanti dijelaskan di poin sini melakukan pemadatan sebanyak 20 kali tiap sepertiga bagian. Jadi kita setelah mengisi campuran di sepertiga tinggi dari kerucut itu, kita akan melakukan pemadatan menggunakan tongkat pemadat. Caranya adalah dengan mengangkat tongkatnya lalu melepaskan ke dalam kerucut. Dilakukan sebanyak 25 kali. Di tahap berikutnya di sini adalah mengisi kerucut dengan campuran hingga penuh. Dan tidak lupa tetap melakukan pemadatan setiap sepertiga bagian dari kerucut. Jadi pemadatannya dilakukan selama 3 kali. Selama pemadatan ini kita tidak boleh menekan tongkat pemadatnya secara sengaja. Tongkatnya harus dibuat jatuh dari atas. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah memangkas sisa volume beton pada bagian puncak. Jadi beton yang masuk ke dalam kerucut harus benar-benar rata, tidak boleh ada lebihan. Untuk selanjutnya adalah mengangkat kerucut serta vertikal lurus dan mengukur penurunan di 3 titik yang berbeda, yaitu penurunan terendah, antara, dan tertinggi. Setelah kita memasukkan campuran dan memadatkannya, kita bisa mengangkat kerucutnya ke arah atas atau vertikal dengan hati-hati agar campurannya tidak ikut terangkat. Setelah itu kita akan mengukur keruntuhan dari beton ini sendiri, mulai dari penurunan yang paling rendah, penurunan tengah-tengah, dan yang paling tinggi. Selanjutnya adalah menghitung ketinggian rata-rata. Jadi ketinggian rata-ratanya bisa dihitung dengan menambahkan penurunan terendah dan tertinggi kemudian dibagi 2. Masuk ke pembahasan kedua, di sini hasil data pengujian selam runtuh yang kami dapatkan dari praktikum yang telah kami lakukan.
Untuk standar pengujiannya sendiri dalam pelaksanaan selam runtuh ini adalah ASTM J143, di mana ia mengatur tentang prosedur pengujian selam runtuh. Kemudian ini untuk tabel perancangan campuran beton, untuk lebih jelasnya sudah dibahas di video sebelumnya. Untuk perbandingan pencampuran dari bahan yang kami gunakan di sini adalah 1 semen 2,28 agregat halus banding 3,12 agregat kasar banding 0,42 air. Untuk bentuk benda ujinya adalah silinder dengan kuat tekan 25 MPa berdasarkan standar pencampuran betonnya adalah SNI 032834-2000. Lanjut, pengujian selam ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan perbandingan bahan yang sama, namun prosesnya yang berbeda. Di proses yang pertama, kita melakukan praktikum secara manual atau dengan hand mixing. Dan untuk yang kedua, kita melakukan praktikum dengan pengadukannya menggunakan mesin, jadi secara otomatis. Sehingga setelah kita melakukan 2 praktikum dengan cara yang berbeda tadi, kita bisa membandingkan hasilnya. Berikut untuk tabel dari hasil pengujian yang sudah kami lakukan. Di sini ada pengujian secara manual dan pengujian menggunakan mesin. Untuk penurunan titik pertama pada pengujian manual adalah 6 cm dan pada pengujian mesin adalah 5,5 cm. Sedangkan untuk penurunan titik 2 atau titik antara adalah di pengujian secara manual adalah 5 cm, sedangkan di pengujian mesin adalah sama 5 cm. Untuk penurunan di titik 3 atau titik terendah, di sini untuk pengujian secara manual adalah 4,5 dan di pengujian mesin adalah 4. Sehingga didapatkan penurunan rata-ratanya di sini adalah penjumlahan dari 3 penurunan ini dibagi 3 didapatkan untuk pengujian manual didapatkan rata-rata 5,16 cm dan untuk pengujian mesin didapatkan rata-rata 4,83 cm. Dari data yang sudah kita dapat tadi, kita dapat menganalisis. Jadi dilihat dari data rata-rata hasil pengujian, diketahui dengan perbandingan material yang sama dan perbandingan bahan yang kita gunakan sama, nilai selam runtuh sedikit lebih besar di adukan beton yang dilakukan secara manual atau hand mixing, yaitu sebesar 5,16. Sedangkan pada adukan beton diaduk menggunakan mesin mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,83. Jadi untuk keruntuhannya lebih besar pada pengadukan secara manual. Kita lanjut pada pembahasan ketiga. Di sini ada evaluasi. Sebelum kita membahas mengenai evaluasi, di sini kita perlu perhatikan mengenai hasil dari selam runtuh yang kita buat. Ini untuk selam runtuh dengan metode manual atau hand mixing, dan ini untuk selam runtuh dengan menggunakan mesin. Ini dokumentasinya. Dari kedua gambar yang telah kita lihat tadi, kita bisa memberikan penjelasan dan berpacu juga pada gambar ini yang kita dapat dari modul. Jadi kita bisa melihat hasil dokumentasi pelaksanaan tadi. Selam runtuh dengan cara keduanya tidak mengalami keruntuhan yang besar atau keruntuhannya yang terjadi hanya sedikit. Dengan pengamatan fisik hasil praktikum, bentuk adonan beton ini termasuk ke dalam jenis true selam atau yang ini. Kita bandingkan lagi, ini untuk yang menggunakan mesin dan ini untuk yang secara manual. Ini dia termasuk ke dalam jenis yang true selam. Berikutnya saya lampirkan dokumentasi selama pelaksanaan yang dilakukan. Di sini ada dokumentasi membasahi kerucut sebelum kita gunakan. Jadi ini untuk bentuk kerucutnya. Dan di sini ada dokumentasi proses memasukkan adukan beton ke dalam kerucut dengan cara kedua sisi kerucut diinjak agar tetap stabil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Saran dan masukan diharapkan. Untuk pertanyaan bisa langsung menghubungi tempat yang tertera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.